Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan kewarganegaraan, fungsi politik, sosial, dan ketahanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Amrul Rabbani dari kelompok 3 kelas 1 IA01. Saya Alfred Alfarwiza dari kelas 1 IA01 dan juga kelompok 3. Saya Ananda Yusfalah dari kelas IA01 kelompok 3. Next. Definisi kewarganegaraan. Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut KBBI, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara. Kewarganegaraan memiliki beberapa fungsi, yaitu sosial, politik, dan ketahanan nasional. Yang pertama, fungsi sosial. Fungsi sosial adalah proses interaksi dengan lingkungan sosial yang dimulai sejak lahir dan berakhir setelah meninggal. Anggota keluarga belajar disiplin, budaya, norma melalui interaksi dalam keluarga, sehingga individu mampu berperan di masyarakat. Kegagalan bersosialisasi dalam keluarga, terutama jika norma dan perilaku yang 11 dipelajari berbeda dengan yang ada di masyarakat, dapat menimbulkan kegagalan bersosialisasi di masyarakat. Beberapa fungsi pengendalian sosial, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma masyarakat, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma kemasyarakatan, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat apabila mereka menyimpang dari norma dan nilai kemasyarakatan yang berlaku, menimbulkan rasa takut. Lanjut. Menimbulkan rasa takut di dalam diri seseorang atau sekelompok orang akan risiko dan ancaman. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi para penyelenggara yang biasanya bisa dilihat dalam sistem hukum tiap struktur masyarakat yang berlaku. Yang kedua, fungsi politik. Fungsi politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses pemerintah, dan bentuk organisasi pemerintah, lembaga atau institusi, tujuan negara atau pemerintahnya. Ilmu politik membahas secara sistematis dan analitis masalah kenegaraan, dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofis tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pertanyaan dan analisis tentang organisasian suatu negara, dengan tujuan agar rakyat bisa hidup makmur dan bahagia. Fungsi pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik atau negara. Fungsi merumuskan kepentingan adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Fungsi pemaduan kepentingan adalah fungsi menyatu padukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan wujud nyatakannya ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Fungsi pembuatan kebijakan umum adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai politik dan pihak lain untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah. Fungsi penerapan kebijakan adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir, fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Fungsi ketahanan nasional dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, daya tangkal sebagai konsumsi penangkal, artinya ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal bentuk ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengarah. Ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan. Yang ketiga, pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak serta cara kerja yang intersektor, serta multidisipliner,
Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Manfaat kewarganegaraan. Manfaatnya yang pertama, mendapat perlindungan dari negara. Yang kedua, memiliki hak sebagai warga negara. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan usaha. Dan yang keempat, jika berkunjung ke negara lain, jika hilang dapat mudah diketahui. Oke, sekian untuk materinya. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akan bertanya kepada para audiens. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Saudara Alfi. Dalam berkewarganegaraan pasti memiliki banyak fungsi. Salah satunya itu kan fungsi sosial. Nah, cara apa yang dapat dilakukan agar fungsi sosial ini dapat berjalan dengan baik? Dan apakah ada kendalanya? Oke, jadi agar fungsi sosial ini berjalan dengan baik, yang pasti harus ada aturan yang berlaku. Dengan adanya aturan tersebut, akan mewujudkan keteraturan sosial. Aturan ini juga yang dapat menciptakan nilai sosial dalam berkewarganegaraan. Mengenai kendala, ya pastinya ada. Misalnya saat membuat aturan pasti harus dengan kesepakatan bersama. Contohnya ya musyawarah. Pasti ada beberapa pihak yang kurang setuju dan keberatan dengan aturan tersebut. Jika musyawarah tidak berjalan dengan baik, maka kesepakatan itu pun gagal. Dengan gagalnya kesepakatan, tersebut bisa mengakibatkan perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku menyimpang ini yang akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Itu aja, segitu saja jawaban saya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Lalu sekarang saya akan bertanya kepada Saudara Fala. Apakah ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku menyimpang tersebut? Oke, tentu saja ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya dengan melakukan pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan proses yang digunakan seseorang atau kelompok untuk mengaruhi, mengajak, dan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pengendalian sosial juga dapat memberi efek jera terhadap pelaku penyimpangan sosial, serta menciptakan keteraturan, ketertiban sosial, dan memperkuat integrasi sosial. Segitu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang coba kita ambil contoh kasus mengenai kewarganegaraan yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya itu konflik Laut Cina Selatan atau Natuna. Menurut Saudara Alfi, bagaimana asal-usul konflik ini terjadi? Jadi pada 18 Mei ya, 1956, pemerintah Indonesia itu meresmikan Kepulauan Natuna sebagai wilayah Kedaulatan Keperserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, foto teritorial Laut Cina Selatan yang diklaim Cina, konflik Natuna ini berada di kawasan yang dengan sumber daya alam melimpah, berbatasan langsung dengan laut bebas yang membuat Natuna ini menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontroversi ini sebenarnya diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah harusnya milik Malaysia. Namun, untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi 1962 sampai 1966, Malaysia ini tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85%. Suku Jawa sekitar 66,34%, dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Kabupaten Natuna kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden Cina pada saat itu, Deng Xiaoping, untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional negosiasi yang dibangun Cina tidak dapat dibuktikan sampai saat ini.
Pada 2009, secara nyata Cina melanggar 9 titik yang ditarik dari Pulau Spratly yang di tengah lautan Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah Cina melalui Komisi Landas Kontinen PBB, di mana garis putus-putus yang diklaim Cina sebagai pembaruan 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut Cina Selatan dianggap langgar teritori di Natuna. Kemenlu Cina sebut negaranya punya hak klaim yang membuat report negara-negara tetangga ternyata dipicu dari kebijakan pemerintah Partai Kuomintang yang saat itu partai di Taiwan, bahwa wilayah Cina mencapai 90% Laut Cina Selatan. Meski saat itu Cina tidak pernah menyinggung isu Natuna di hadapan PBB, sejak 1996 Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga Natuna yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia. Memasuki era Pak Joko Widodo, pihaknya kembali menegaskan dengan keras bahwa 9 titik yang diklaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional apapun yang dikutip dari surat kabar Yomiuri Shimbun, Presiden Joko Widodo mengatakan Cina perlu berhati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya. Indonesia salah satu negara yang terancam dirugikan akibat 9 titik yang digambarkan oleh Cina. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim Cina atas Natuna melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Posisi Natuna sangat jauh dari Cina. Natuna justru berdekatan dengan batas Vietnam dan Malaysia, sehingga tidak masuk akal jika Cina mengklaim Natuna masuk wilayahnya. Bahkan Indonesia beberapa kali masih menangkap kapal-kapal asing yang masuk ke Natuna. Zona eksklusif dengan memasuki perairan Natuna 31 Desember 2019, mereka juga melakukan pelanggaran zona eksklusif ekonomi serta melakukan penambahan praktik ilegal, unreported, unregulated fishing di wilayah teritori Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Cina untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh UNCLOS 1982 tentang batas teritori. Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota protes resmi dan memanggil dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta. Sekian jawaban saya. Oke, terima kasih ya. Panjang sekali ya. Ya panjang, lumayan. Kan disuruh gitu sejarah. Sekarang kita ambil contoh dari konflik lainnya yang mungkin sampai saat ini masih terjadi, yaitu konflik antara RI dengan kelompok kriminal bersenjata yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka. Kalau tidak salah, konflik ini terjadi karena masyarakat Papua merasa pemerintah Indonesia berperilaku tidak adil kepada mereka. Menurut Saudara Fala, perilaku seperti apa yang dimaksud? Bisa dijelaskan? Mungkin yang pasti karena pelanggaran HAM. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi negara yang memiliki kasus pelanggaran HAM tertinggi di ASEAN. Dan Papua menjadi penyumbang terbanyak kasus pelanggaran HAM. Awal mula di Papua sering terjadi pelanggaran HAM dapat kita lihat pada tahun 1969, yang merupakan salah satu tahun bersejarah di mana Papua baru bergabung dengan Indonesia dengan bantuan berupa dukungan dari PBB. Namun, banyak masyarakat Papua tidak menyetujui hal ini, sehingga sering terjadi konflik yang memakan banyak korban jiwa. Lalu, Papua kedatangan korporasi multinasional yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Saat para rakyat Papua melakukan protes kepada pemerintah, tapi pemerintah tidak menghiraukannya dan mengakibatkan mereka terkena penyimpangan sosial, seperti kemiskinan dan kelaparan, di tanah mereka sendiri yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Segitu saja dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Oke. Kesimpulannya itu yang pasti kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu
yang dengannya akan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan memiliki keanggotaan yang sedemikian ialah disebut warga negara. Status kewarganegaraan juga menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara. Oke, mungkin itu saja diskusi dari kami. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 5 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.